Puji Tuhan, Puji hari ini Tuhan. kita diberikan rahmat yang luar biasa oleh Tuhan Yesus. Nafas kehidupan, rahmat dan kasih-Nya yang baru setiap hari buat kita semua. Dan kalau pagi hari ini kita kembali bertemu, berjumpa setelah liburan cukup lama ya. Kita bersyukur sekali karena ada kesatuan hati di antara kita. Ada kerinduan di antara kita untuk kita mau berjumpa kembali bersama-sama untuk menaikkan pujian ini. Dalam keadaan apapun, kami mau belajar Tuhan untuk tetap mau mengucap syukur kepadamu. Mari, saya ajak ibu-ibu semua untuk masuk gerbang Tuhan dengan hati penuh ucapan syukur. Dengan penuh puji-pujian di dalam hati kita. Biar rahmat Tuhan turun tercurah atas kita semua. Amin. Mari kita angkat pujian ini dengan hati yang penuh bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Mari kita angkat tangan kita buat Tuhan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Kami mau datang sujud Tuhan, datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala. Amin. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Angkat tanganmu buat Tuhan, kau sungguh baik. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, amin. Terima kasih Tuhan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Lebih tinggi katakan sekali lagi, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Terima kasih Tuhan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Katakan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Kau izinkan kami untuk memuji dan memuliakan Engkau. Menyatakan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Karena kami tahu satu hal Tuhan, kami percaya bahwa hanya Engkau Allah kami yang sungguh hidup. Allah kami yang menjadikan segalanya baik di dalam hidup kami Tuhan. Walaupun secara mata jasmani kami, kadang kami menghadapi, melihat hal yang mungkin kurang baik.
Namun kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang memegang tangan kami. Saat ini Tuhan, kami tahu dengan semua kebaikan yang Tuhan beri buat kami Tuhan, kami pun juga ingin rindu. Kami rindu sungguh Tuhan untuk menyukakan hati-Mu Tuhan. Dengan setiap pujian dan penyembahan kami, dengan hidup kami yang taat dan sungguh taat, mengikuti kehendak-Mu Tuhan, melakukan setiap apa yang Tuhan firmankan kepadamu. Ya Tuhan, saat ini kami mau lambungkan pujian ini sebagai doa dan harapan kami. Apapun keadaan kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, dan bagaimana saat ini yang kami alami di dalam kehidupan kami Tuhan, kami tetap hati kami mau terarah fokus hanya kepada Tuhan. Hidup kami hanya ingin menyukakan hati-Mu. Kami mau angkat pujian ini Tuhan, untuk Engkau masuk dan berkuasa atas hidup kami. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Amin. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hatiku, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Ku serahkan Tuhan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Mari Tuhan, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu. Terima kasih Yesus. Senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Senangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Katakan dengan segenap hatimu, angkat hatimu kepada Tuhan. Katakan dengan sepenuh hati jiwamu. Amin. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku.
akan-Mu menyenangkan-Mu. Hanya itu Tuhan yang menjadi kerinduan hati kami. Hanya itu yang menjadi kerinduan hatiku Tuhan. Tidak ada yang lain di dalam hidup ini kecuali menyenangkan Engkau. Dan biar Tuhan pagi hari ini lewat puji-pujian ini Engkau disukakan. Biar suara ini bukan hanya keluar dari bibir lidah kami, tetapi dari hati kami yang bersyukur, hati kami yang mengagungkan Engkau, hati kami Tuhan yang tunduk dan hormat kepadamu. Kami mau berkata Tuhan, jadilah kehendak-Mu, datanglah kerajaan-Mu di dalam hidup setiap kami, para wanita yang Engkau kasih sangat. Biar pagi hari ini hikmat yang dari tempat tinggi, wisdom yang dari tempat tinggi, itu yang turun di dalam hidup kami. Tidak ada kedaulatan yang lain selain kedaulatan Yesus Kristus Tuhan yang boleh ada di dalam hidup setiap kami. Biar pagi hari ini Tuhan, lambungan syukur hati kami ini Tuhan, mendatangkan hadirat-Mu. Dan Engkau mau datang Tuhan di dalam PA kami ini. Kami menantikan Engkau, karena tanpa kehadiran-Mu Tuhan, apapun yang kami bicarakan pagi, siang hari ini, tidak akan ada artinya. Hanya karena kalau Engkau berkenan datang, hanya kalau Engkau berkenan hadir Tuhan, semuanya akan diubahkan menjadi baik dan bahkan amat sangat baik. Hamba sungguh berdoa, Engkau yang bertata di atas segala pujian pagi hari ini. Dan biar Engkau yang berbicara dengan kuat di hati setiap kami, para wanita yang mengasihi Engkau. Di dalam nama yang mulia itu, nama Yesus Kristus Tuhan kami melambungkan syukur dan pujian hati kami. Dan kami percaya kami menerima yang kami doakan. Mari kita katakan, amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Iya, shalom ibu-ibu semuanya, selamat pagi. Sampai kita bertemu lagi ya hari ini. Senang banget karena apa? Karena bulan kemarin kita nggak bisa ketemu karena ada lebaran, kita libur. Tetapi hari ini kita bisa bertemu kembali di PA Women ya. Nah, hari ini kita mau belajar tadi sudah dikeluarkan ya yang sebagai judul wisdom to know the difference. The difference untuk apa? Nah, kita mau belajar itu ya hari ini. Kita mau belajar tentang satu hikmat yang kita perlu punyai gitu ya supaya kita ini tidak menjadi stres gitu. Nah, seringkali kita itu stres karena kita nggak mengerti apa yang harusnya kita nggak harus stres gitu istilahnya ya. Nah, mari kita sama-sama mau bicarakan ini, tetapi sebelumnya saya ingin share satu doa mungkin yang selama ini mungkin udah banyak dari kita yang tahu doa ini. Judulnya adalah Serenity Prayer. Ya, Serenity Prayer. Saya mau bacakan ini walaupun mungkin ibu-ibu semuanya udah banyak yang tahu ya. Serenity Prayer. God grant me the serenity to accept the things I cannot change. Courage to change the things I can. And wisdom to know the difference. Ya, beri aku itu kebijaksanaan untuk bisa menerima apa yang aku nggak bisa ubah dan keberanian untuk mengubah apa yang aku bisa. Dan ini yang penting, wisdom atau kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaannya. Ya, perbedaan apa yang harus diubah dan apa yang tidak harus diubah. Living one day at a time, enjoying one moment at a time. Seringkali kita nggak bisa living one day at a time. Kita pengennya hidup untuk masa depan. Atau ada yang hidup dengan penyesalan masa yang lalu.
Ya, nggak bisa enjoying one moment at a time. Karena pikiran kita udah mengkhawatirkan banyak hal yang di depan. Ya, accepting hardship as the pathway to peace. Nah, ini juga sulit ya, menerima sesuatu yang sulit, sesuatu yang berat sebagai jalan menuju perdamaian. Taking as he did the sinful world as it is, not as I would have it. Memang dunia ini adalah dunia yang terhilang. Seringkali kita harus menerimanya seperti Tuhan menerimanya, ya. Trusting that he will make all things right if I surrender to his will. Ini yang tidak mudah, ya. Mempercayai sampai di tingkat yang tidak sekedar belief tapi trust, ya, bahwa dia itu akan membuat segala sesuatu jadi benar. Ya, kapan? Jika kita itu surrender, kita itu berserah kepada kehendaknya. That I may be reasonably happy in this life and supremely happy with him forever in the next. Ya, happy-nya itu sebetulnya bukan dengan diri kita sendiri tetapi bersama dengan dia, ya. Nah, kita kayaknya sebagai wanita ini sudah tahu apa yang harus diubah gitu. Paling pinter gitu, para wanita ini tahu apa yang harus diubah. Paling jago, bahkan rasanya itu banyak hal di sekitar kita itu perlu diubah. Apa itu yang perlu diubah? Suami kita, anak-anak kita, mertua, teman-teman kita, ya kan, kondisi keuangan kita, bla bla bla, banyak hal. Kita rasanya itu harus diubah gitu, ya. Nah, pertanyaannya, apakah kita itu cukup berhikmat? Cukup berhikmat seperti doa ini untuk mengetahui yang tidak mudah itu. Yang mana bisa diubah dan yang mana yang kita, yang ibu-ibu dan saya, Anda semua para wanita dan saya yang harus terima dengan legowo, dengan rela gitu. Ya. Ini yang sejujurnya nggak mudah-mudah amat, to be honest. Ya, nah untuk itulah kita perlu yang namanya wisdom. Apa sih wisdom itu? Kebijaksanaan, hikmat, tapi bukan yang dari manusia, ya, yang dari Tuhan. Nah, tapi sebelum kita bicara wisdom to know the difference, yang mana kita bisa ubah, yang mana kita harus terima, kita perlu mengerti dulu apa sih akibatnya? Apa akibatnya? Kalau kita itu nggak punya hikmat ini, nggak punya wisdom untuk ngerti mana yang perlu diubah dan mana yang tidak perlu diubah. Pastinya apa, ibu-ibu? Ada yang tahu nggak, ibu-ibu? Kalau kita nggak tahu apa yang harus kita ubah dan apa yang tidak harus kita ubah, kita hanya tahunya adalah apa yang kepingin kita ubah, apa akibatnya? Ada ibu yang bisa jawab? Ada ibu yang bisa jawab? Yang mau coba jawab boleh raise hand atau gini-gini juga boleh. Nanti hostnya akan lihat. Lince atau Marta akan lihat. Ada? Shalom Ibu. Iya, silakan. Terima kasih sekali, bagus banget. Ini gini Bu, mengubah segala sesuatu itu tidak mudah Bu, tetapi bagi saya yang harus diubah dulu itu adalah diri saya, cara pandang saya, bagaimana melihat suami, bagaimana melihat anak-anak, bagaimana melihat sesuatu, sehingga bisa mengubahnya. Karena firman Tuhan ada dari Mazmur 33 ayat 15, bahwa Tuhanlah yang membentuk hati siapa saja dan yang memberi pekerjaan. Itu Bu yang bisa saya sampaikan. Iya, Ibu siapa ini? Saya kok Ibu Nastiti, temannya Ibu Nastiti. Oke, boleh beri tepuk tangan buat Ibu Nastiti. Terima kasih Bu. Iya, keren Ibu. Walaupun Ibu tidak langsung menjawab pertanyaan saya, malah menjawabnya nanti yang sudah di belakang gitu ya. Tapi saya tetap pengen kasih hadiah buat Ibu, Bu Nastiti, nanti dapat hadiah. Ini bagus, ini pouch untuk taruh duit Bu, biar nanti Ibu lebih berkelimpahan lagi ya. Nah, ini pouchnya dari
bahan bisa untuk daur ulang, ada yang memberkati kita ya dengan ini. Ini bagus, ada di sininya ada ulosnya. Ada kain ulosnya ya, walaupun Ibu mungkin bukan orang Batak, bukan dari Medan, tapi bagus karena ulosnya ini namanya ulos ragi hoteng katanya. Which serve as a symbol of approval from a bride's parents to the groom. Jadi ini penerimaan ulosnya ini sebagai lambang penerimaan dari orang tua si pengantin wanita untuk pengantin prianya. Semoga ini menjadi lambang penerimaan Ibu untuk mempelai pria kita nanti ya. Nanti Ibu Nastiti boleh silakan kirimkan alamatnya kepada host kita ya, dan nanti bisa dikirimkan ke alamat Ibu ya. Nah, tadi Ibu Nastiti sudah jawab yang harus dirubah diri kita dulu ya. Saya tadi bertanya apa yang kalau kita nggak ngerti seperti yang Bu Nastiti ngerti, jatuhnya kita gimana? Stres. Ya kan? Karena semuanya mau kita rubah. Karena berasanya kayak begini, semua kok salah. Suami saya salah, anak saya salah, mertua salah, teman saya, sahabat saya juga salah, bahkan tetangga sebelah salah, pembantu salah, semua salah. Ya, rasanya kita menjadi kayak begini, bisa tiap hari kita bisa sakit kepala, ya kan? Karena darah tinggi juga naik, darah kita, ya kan, tekanan darah kita, karena kita berasa semuanya salah dan harus diubah. Ya, pastinya kita akan stres dan kita akan sering merasa seperti membentur tembok yang tebal, ibu-ibu. Ya, membentur tembok yang tebal, akhirnya apa? Kita sedih, kita marah, dan kita kecewa. Dan yang paling sedihnya adalah, mengerikannya adalah ujungnya kita akan merasa Tuhan jahat. Tuhan jahat. Kok Tuhan tidak tolong saya? Saya kepingin mengubah suami jadi lebih baik. Saya pengen ubah anak saya jadi lebih baik. Saya pengen ubah orang tua saya jadi lebih baik. Saya pengen ubah mertua saya jadi lebih baik. Ipar-ipar, teman, sahabat. Kok nggak bisa? Kok Tuhan tidak bantu niat baik saya ini? Iya kan? Nah, orang yang mulai merasa Tuhan itu jahat, ya, akan menjadi suam. Akan menjadi suam. Di sininya tuh suam. Pengikutannya dengan Tuhan. Dan akhirnya mentoknya itu adalah kita undur. Kita undur atau pergi dari Tuhan. Dan memang inilah yang ditunggu oleh setan. Orang yang merasa capek, orang yang udah merasa lelah, akhirnya hambar gitu. Hambar. Hambar itu permulaannya. Sebelum di tingkat yang top of the top-nya adalah pahit. Ya, pahit. Makanya firman Tuhan itu berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saat orang mulai undur dari Tuhan, biasanya dia akan malas. Malas untuk ikut kegiatan apapun yang ada hubungannya dengan Tuhan. Ya, karena akar pahit ini mulai tumbuh, akhirnya semua jadi ribet. Ya, orang yang menasehati baik pun dipandang jahat. Orang yang mengingatkan pun dipandang kamu nggak support aku. Ya, kamu nggak pro aku. Ya kan? Kamu nggak satu partai dengan aku. Kan maksud aku baik. Kok kamu nggak dukung? Ya. Nah, jadi dari sini kita tahu betapa pentingnya ini. Kita harus sungguh-sungguh punya wisdom to know the difference. Hikmat untuk mengetahui perbedaan. Perbedaan apa? Mana hal-hal yang di dalam hidup kita dan sekitar kita ini bisa kita ubah, dan mana yang harus kita itu terima. Supaya kita semua dapat menyelesaikan yang namanya apa, ibu-ibu? Pertandingan hidup kita. Race kita masing-masing di dunia ini dengan tetap berkenan kepadanya. Amin ya ibu-ibu semuanya ya. Seringkali orang itu memulainya dengan bagus banget. Nah, hati-hati. Setan selalu nggak suka saat ibu-ibu seperti ini, ya.
Saya percaya ibu-ibu, walaupun saya nggak bisa melihat semua wajah dari ibu-ibu, tapi saya percaya ibu-ibu ini sampai meluangkan waktu di pagi hari, mungkin belanjanya kemarin gitu ya kan, pagi ini supaya bisa ikut, mungkin menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kantornya kemarin supaya bisa ikut pagi hari ini. Saya percaya karena ibu-ibu adalah orang yang wanita yang on fire, yang all out dengan Tuhan. Mau pengen tahu apa sih kehendak Tuhan dalam hidup saya. Ketika ibu punya semangat seperti ini, setan nggak suka. Setan akan diamkan kita ketika ibu-ibu cuman sekedar menjadi orang Kristen KTP. Di KTP-nya Kristen, tapi nggak ngapa-ngapain. Itu setan bakal nggak ganggu, diemin aja. Tapi begitu ibu-ibu dan saya itu on fire, kepingin tahu kehendak Tuhan. Nah itu mulai diulik-ulik sama setan. Diulik-uliknya dengan cara apa? Bukan didatengin seperti genderuwo, bukan. Itu mah film horor, ya kan? Bukan begitu. Tetapi mulai seperti ini, gitu. Ya kan? Mulai mata ibu itu difokuskan kepada hal-hal yang ini tuh harus diubah. Ini harus diubah. Ini harus diubah. Lalu dengan semangat 45 gitu ya kan? Semangat sebagai warrior bride gitu ya. Kita kepingin ngubah. Nah, tapi kita lupa, nggak minta wisdom, nggak minta hikmat dari Tuhan. Yang mana Tuhan yang aku bisa ubah? Ya, bersama dengan Engkau, mana yang aku harus terima? Gitu. Ketika kita tidak tahu ini, kita tadi membentur tembok. Akhirnya seperti semua kok sia-sia ya. Maksud baik saya kok Tuhan nggak backup, nggak support, ya. Dan ujungnya kita malas. Kita sedih, kita kecewa, dan kita akhirnya mundur dari Tuhan. Dan ada yang tepuk tangan bersorak-sorai, yaitu setan. Ya, selesai, nggak perlu membuat ibu jahat, nggak perlu membuat kita para wanita jadi pembobol bank, gitu ya kan, koruptor, nggak usah. Cukup dibuat menjadi orang yang suam-suam kuku, yang nggak punya lagi semangat. Bulan depan atau 2 bulan lagi dikabarin ada PAW men. Temanya ini, males. Males lah gua belajar firman. Gak ada ngaruhnya buat gua. Keluarga gua tetap kayak begini. Suami gua tetap kayak begitu. Ya, nah ini yang kita perlu hati-hati ya. Nah, hal pertama dan utama yang sangat perlu kita punyai adalah kita harus percaya penuh. Ya, untuk kita punya wisdom, to know the difference, ya kan, mana yang bisa diubah dan mana yang tidak. Yang pertama dan utama kita harus punya percaya penuh, trust kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak pernah merancangkan yang buruk untuk Anda dan saya, anak-anaknya yang dikasihinya. Ya, ini harus diyakini penuh, bukan sekedar dimengerti. Beda loh ya, kalau kita mengerti, oh saya mengerti Tuhan itu punya rancangan yang baik, itu belum sampai di tingkat trust. Trust itu kita harus yakin penuh bahwa Tuhan itu tidak pernah punya rencana jahat. Bahkan bukan jahat, buruk aja nggak pernah buat Anda dan saya, anak-anaknya. Ya, nah kalau ini kita sudah sungguh yakini, yang lainnya akan menjadi lebih mudah untuk kita terima. Ayatnya dari mana Bu? Nggak usah saya tampilin ya. Saya nggak sengaja nggak tampilin karena ini sudah ayat yang sangat familiar untuk kita ya, untuk Anda dan saya. Tapi kalau Anda belum, Ibu ada yang belum mengerti ayat ini, nanti silakan dibuka sendiri dari Yeremia 29 ayat ke-11 ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, nanti dibuka sendiri Yeremia 29 ayat 11. Pertanyaannya, kalau Ibu nggak tanya, saya tanya dulu ya. Kalau Tuhan nggak pernah merencanakan yang buruk untuk saya, kenapa nasib saya seburuk ini, Ibu Glory? Seburuk ini itu apa? Suami saya jahat banget. Suami saya kok selingkuh. Mertua kok nggak belain, malah nyalain saya. Itu kan kayak udah jatuh ketimpa tangga. Ya,
ipar juga malah nyalain saya. Keuangan saya buruk. Ya, anak-anak saya kok males, kok nggak berubah-berubah. Ya, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Termasuk kesehatan kita. Ya, kok nggak pulih-pulih. Bla, 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 bla. Banyak. Ya, kalau saya mau sinis, ya bisa saja saya menjawab cepat. Ya kan, kalau ada orang yang bilang, Bu, kalau Tuhan tidak pernah merencanakan yang buruk buat saya, kenapa suami saya selingkuh, Bu? Kenapa suami saya jahat sama saya, Bu? Kenapa suami saya nggak bisa baik, Bu? Saya bisa sih jawab yang ngaco, ya. Saya bisa bilang, ya siapa suruh lu pilih suami asal aja, nggak tanya Tuhan. Bisa, saya menjawab gitu, ya. Nah, ntar kan ada yang jawab, ya kan dulu saya belum paham firman Tuhan, Bu Glory. Saya dulunya kan Kristen KTP, ya. Artinya kalau saya boleh berkata, tetap bukan salahnya Tuhan kan. Waktu itu kita yang belum paham, ya. Tapi Tuhan tidak pernah merencanakan yang jahat. Sebetulnya perkara seperti lampu stopan tuh. Lampu stopan itu merah berhenti, kuning siap-siap, hijau jalan. Lalu ada orang sampai di lampu stopan merah, dia jalan terus, ditilang. Lalu dia berkata, maaf Pak Polisi, saya belum pernah tahu, belum pernah belajar lalu lintas itu kalau lampu merah harus berhenti. Tetap ditilang. Ya kan, kalau ada dari sebelah sana yang sudah jalan bisa tetap ketabrak. Nggak bisa kita berkata karena saya tidak tahu bahwa lampu merah harus berhenti, artinya saya nggak bakal ketabrak. Nggak bisa. Ya, ketika Anda dan saya tidak tahu untuk memilih pasangan yang benar, let's say seperti itu, kita tetap akan terima akibatnya. Nggak bisa karena nggak tahu jadi nggak terima akibatnya. Ya, firman Tuhannya sudah ditulis dari kapan sampai kapan. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah apakah yang dulu sudah keliru ini bisa or tidak bisa kita ubah. Ya, sekali lagi saya mau bilang, yang dulu sudah keliru ini bisa atau nggak bisa kita ubah. Nah, jawabannya adalah ada yang bisa, ada yang nggak bisa, ibu-ibu, to be honest. Ya, mungkin ada orang yang berkhotbah bahwa kalau dulu sudah keliru, kita sekarang bisa ubah. Pasti kita bisa ubah. Nah, seringkali maksudnya pembicara ini baik. Tapi yang ngeri adalah kalau ditangkapnya salah. Itu tadi, menyuntikkan semangat mengubah segala sesuatu di dalam diri para wanita. Sehingga kita akhirnya stres. Kok seperti bentur tembok tadi, ya? Faktanya adalah ada yang bisa kita ubah, ada yang tidak bisa kita ubah. Ya. Nah, loh, Bu, masa diubah jadi lebih baik kok nggak bisa, Bu? Maunya kita semua kita ubah jadi lebih baik, ya kan? Menurut siapa lebih baiknya? Pasti semua bisa menjawab, menurut saya, Bu. Ya, kita bilang semua bisa, harusnya bisa kita ubah menjadi lebih baik. Saya bertanya, menurut siapa lebih baiknya? Kalau kita mau jujur, kita bilang, ya menurut saya, Bu. Ya, nah sebelum kita bahas lebih lanjut, saya mau keluarkan ada satu ayat berbunyi seperti ini. Mungkin ini jarang kita ketahui, ayat dari Amsal 16, ayat yang keempat ini, saya suka dengan versi The Passion-nya. Ya, saya bacakan. The Lord works everything together to accomplish His purpose, not my purpose, not our purpose. Ya, even the wicked are included in His plans. He sets them aside for the day of disaster. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mencapai tujuannya. Nyanya huruf gede. Ya. Bahkan orang jahat, the wicked, ya kan, termasuk dalam rencananya. Dia memisahkan mereka untuk hari malapetaka. Artinya apa sebetulnya? Tuhan itu bisa pakai apa saja dan siapa saja untuk terjadinya purpose-nya, tujuannya. Buat siapa? Buat Anda dan saya. Dan buat dunia ini. Ya. Nah,
Kita harus selalu ingat bahwa Tuhan itu menghargai yang namanya free will manusia, kehendak bebas manusia. Ya, ini sebetulnya bukti kerendahan hati Allah loh. Allah itu siapa sih? Kan bukan se-equal dengan kita kan, bukan sejajar dengan kita. Kalau dia yang El Shaddai ini, ya kan, dia yang Elohim ini, ya kan, sampai menghargai free will Anda dan saya, itu sebetulnya bukti kerendahan hatinya. Ya, kerendahan hati Allah. So, saat Anda dan saya ingin mengubah seseorang jadi lebih baik, ya, yang pertama dan utama harus kita ingat adalah jangan bekerja sendiri. Ya, mari bekerja sama dengan Tuhan. Tadi Ibu Nastiti berkata bahwa karena Tuhan yang menciptakan. Iya kan? Mari bekerja sama. Kalau ada handphone ini rusak, udah dikutak-kutik sama kita, nggak bisa. Kita bukan expertnya. Coba datang pembuatnya handphone. Pasti dia tahu di mana letak salahnya, ya. Jadi yang pertama dan utama, ketika kita ingin mengubah apalagi seseorang, ya, atau satu situasi, mari kita jangan bekerja sendiri, melainkan bekerja sama dengan Tuhan. Nah, mungkin ada yang bertanya di dalam hati, bekerja samanya bentuknya gimana ya Bu Glory? Bentuk kerjasamanya dengan Tuhan itu gimana? Masalahnya Tuhan kan saya nggak bisa lihat, ya. Bentuk kerjasamanya bagaimana? Pastinya yang pertama adalah doakan, doa. Banyak orang kan seringkali bilang gini, Bu, saya hanya bisa berdoa. Nah, itu bukan hanya loh. Doa itu segalanya. Ya, doakan dulu apa yang kita harus doakan. Seringkali kan kita berdoanya kan maunya kita. Kita bilang gini, Tuhan ubah suami saya, Tuhan. Tuhan supaya suami saya itu begini, 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 begini. Tuhan ubah anak saya supaya jadi begini, 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 begini. Ya kan, itu enggak bekerja sama dengan Tuhan. Ya, doa yang bekerja sama dengan Tuhan itu yang pertama adalah doa supaya minta Tuhan itu menggemburkan dulu tanah hati dari orang tersebut, siapapun itu orangnya. Agar apa? Agar tidak keras. Tanah yang keras, ibu-ibu nih, para wanita biasanya pinter bercocok tanam. Saya enggak, tapi banyaknya ibu-ibu pinter, ya. Ibu-ibu mau punya bibit yang sebagus apapun, bibit unggul kayak apapun, kalau tanahnya tuh tanah padat, keras, apalagi banyak semak duri di situ, ya bibitnya yang kabur nanti. Ya kan, bibitnya yang nggak bisa masuk. Ya, sama dengan tanah hati kita ini. Minta supaya tanah hati orang tersebut tidak keras seperti tanah hatinya Fir'aun. Kenapa saya bilang seperti tanah hatinya Fir'aun? Lah Fir'aun itu kan sudah melihat bukti-bukti kebesaran Tuhan di depan mata. Tapi mata hatinya tetap buta. Tuh. Ya kan? Kebesaran dia melihat macam-macam, tulahnya itu kan sampai 10. Masih kurang. Tuh. Hatinya itu sudah keras. Udah terlalu padat. Banyak orang sejujurnya seperti itu di dunia ini. Sedih ya. Nggak punya hati yang gembur gitu. Ya, nggak punya hati yang lembut. Entah karena satu dan lain hal. Pride, pahit, ya, kesombongan, pahit, luka. Itu membuat tanah hati kita itu menjadi keras. Makanya jangan pernah simpan pahit, beresin yang namanya luka batin dengan pengampunan. Ya, karena kalau tidak tanah hati kita itu keras. Kalau udah keras, bibitnya unggul, top of the top, enggak bisa. Ya, jadi yang pertama kita harus minta, gemburkan dulu. Itu doa yang bekerja sama dengan Tuhan. Belajar sabar. Tapi yang kedua, yang harus ingat, ya, Tuhan itu tadi bisa memakai siapapun dan apapun untuk mempercantik Anda dan saya, calon-calon mempelainya. Ya, supaya kita ini katanya tanpa cacat dan kerut. Ya kan? Saat nanti kita sungguh menjadi
mempelainya. Bertemu face to face saat dia datang di the second coming. Kedatangannya yang kedua. Dan karenanya Tuhan bisa pakai apapun dan siapapun untuk jadi amplasnya. Amplas, ya kan? Amplas. Ada firman kan, saya nggak kutip tapi saya ingat. Ada firman yang berkata, di dalam satu rumah itu ada macam-macam perabot. Ada perabot untuk maksud yang biasa, ada perabot untuk maksud yang mulia. Iya kan? Satu perabot untuk maksud yang biasa mungkin prosesnya ya biasa saja juga. Tetapi satu perabot yang dipakai untuk maksud yang mulia, ya kan, artinya yang mau diletakkan di meja kerajaan, ya kan, mau dipakai sebagai vas bunga yang keren, ditaruh di meja ibadah, itu nggak bisa asal tanah liat comot, kan nggak bisa. Tanah liatnya diproses dulu, dibakar, dipoles, diwarnain, sampai akhirnya menjadi sebuah cangkir yang indah. Ada gambarnya mahkota, ada bunga-bunganya. Ini sudah melewati proses yang entah berapa kali pemanasan. Ya kan? Mungkin bentuknya sama, tapi cuma tanah liat dibolongin aja gitu. Paling ya ditaruhnya di depan. Ya. Nah, ingat, kalau Tuhan mau ubah sikon ibu-ibu dan saya, kita semua, itu semudah membalik telapak tangan. Untuk Tuhan melakukan sebuah yang namanya mukjizat, itu kalau saya boleh sebut no effort. Nggak usah pakai usaha. Bukan kayak kita, mau ngelakuin apa, kita sampai berusaha keras, nggak usah. Iya kan? Tuhan itu dengan perkataannya saja bisa mengubah segalanya. Dari ada menjadi tidak ada, dari tidak ada menjadi ada. Ya. Nah, tapi kalau Tuhan istilahnya kalau segala upaya Anda dan saya itu untuk mengubah satu keadaan atau seseorang itu seperti kok mental terus. Mari punyai hati yang PK. PK apa? PK begini, ini pasti ada maksud Tuhan. Untuk tadi yang disampaikan Bu Nastiti, untuk saya, untuk aku berubah dulu. Ya, berubah dulu. Berubah apanya? Berubah sikap hati kita. Ya, berubah sikap hati kita. Sikon yang sama akan terasa berbeda saat sikap hati kita ini berbeda. Sikonnya mungkin tidak berubah. Sikonnya tetap sama. Tapi ketika sikap hati kita ini berubah, akan berbeda. Ya, saya mau jelaskan begini. Banyak dari kita ini khususnya para wanita, ya, yang seringkali itu playing victim istilah saya. Apa itu playing victim? Berasa terus memandang diri kita ini sebagai korban. Ya kan? Itu harus diubah. Ya kan? Karena kalau kita playing victim, kita terus mengatakan aku ini korban. Aku begini karena dulu papiku begitu, karena dulu mamiku begitu. Aku jadi keras kayak begini karena dulu aku sering dibully sama teman-teman waktu masih sekolah atau masih kuliah. Aku kayak begini karena suamiku selalu ngejelek-jelekin aku. Aku begini karena ya kan suami aku selingkuh. Aku begini karena aku dikhianati oleh sahabat baikku. Bla 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 itu dideretkan bisa panjang banget dan bisa banyak banget ibu-ibu. Yang kita itu playing victim. Orang yang playing victim nggak pernah akan bisa berubah. Sebab dia berasa aku ini korban, bukan salahku. Jadi ya aku nggak ngapa-ngapain. Untuk aku bisa berubah ya aku tunggu perubahan dari si A, si B, si C, si D, si Z yang sudah membuat aku menderita macam ini. As long as kita memandang diri kita victim, kita nggak pernah akan mencapai destiny, purpose yang Tuhan sudah siapkan buat Anda dan saya. Ya, jadi harusnya gimana Bu Glory? Harusnya adalah bahwa kita ini belajar mengubah sikap hati kita ini. Dari memandang diri kita ini korban, menjadi diri kita ini sebagai
wanita yang dikasihi amat sangat oleh Tuhan Yesus. Dan karenanya, karena dikasihi amat sangat, kita ini sedang dipersiapkan sungguh-sungguh untuk menjadi mempelainya. Iya kan? Untuk menjadi mempelainya. Kita ini sedang dipersiapkan untuk menjadi perabot untuk maksud yang mulia. Bukan hanya tanah liat yang sekedar diletakkan di halaman. Tetapi satu perabot yang ada di ruang pesta dari Raja segala raja. Amin, ibu-ibu ya. Ya. Nah, kalau kita punya pandangan yang seperti ini, nanti pasti sikap hati kita itu memandang sikon yang mungkin belum berubah itu menjadi beda. Ya, menjadi beda. Memandang satu yang namanya hardship gitu, sesuatu yang berat itu menjadi, oh saya tahu, ini saya sedang ada di api pemanggangannya Tuhan. Saya sedang ada di pemurnian tadi ya, untuk supaya menyenangkan hatimu. Aku itu mau jadi bejana, ya kan, untuk kemuliaanmu. Betul? Ya kan? Akan diproses untuk menjadi emas murni. Semalam saya baru belajar dengan para leader saya tentang apa tuh? Belum sampai saya tapi sudah baca sampai kelar. Jadi istilahnya kayak begini, emas itu kalau murni, ya kan, kalau murni 24 karat gitu, itu paling lembut, paling bisa dibentuk. Tapi begitu campurannya banyak, semakin campurannya banyak, semakin keras. Nah, makanya kita minta Tuhan murnikan hati saya, supaya saya ini seperti emas murni. Apa artinya emas murni? Mudah dibentuk. Kalau banyak tembaganya, banyak kuningannya, kuningan itu ya mirip emas, tapi bukan emas. Bisa luntur, kalau emas nggak bisa luntur. Ya, ini yang kita perlu masukkan di hati kita. Nah, ingat di PA Women yang lalu saya pernah mengatakan seperti ini. Yang ibu-ibu yang ikut di PA Women yang lalu pasti ingat, tapi yang belum saya tampilkan di sini ya, supaya ibu-ibu bisa screenshot, bisa catat dan sebagainya ya. Taruh nih dijadiin quote gitu, supaya kita selalu ingat ini sebagai wanita yang dikasihi Tuhan. Following God is not about what's happening to us, but what's happening in us. Because God, kenapa begitu? Because God is more interested our heart than our situation. Mengikut Tuhan itu bukanlah tentang apa yang terjadi pada kita, melainkan apa yang terjadi di dalam kita. Kenapa begitu? Karena Tuhan lebih tertarik pada hati kita daripada situasi kita. Ingatlah, ibu-ibu dan para wanita yang dikasihi Tuhan, buat Tuhan mukjizat itu gak usah pakai effort. Ya. Kalau dia mau mengubahkan sikon ibu-ibu dan saya, itu seperti membalik telapak tangan. Kalau Tuhan mau mengubahkan seseorang yang ibu juga pengen ubah, itu cuma seujung kukunya Tuhan. Tapi kalau belum, artinya Tuhan itu lebih tertarik untuk mengubah dulu yang di sini. Bu, tapi saya pernah bawakan ini, lalu ada ibu yang bertanya di satu komsel, Bu, tapi kalau saya itu mau mengubah suami saya, itu kan maksud saya baik, Bu, supaya dia nanti nggak left behind. Waktu Tuhan itu the second coming, waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, supaya suami saya itu tidak ketinggalan. Baik nggak maksudnya ibu ini? Baik. Tapi persoalannya adalah, kalau Tuhan menghargai yang namanya free will dari orang lain, masakan ibu mau menjadi lebih dari Tuhan? Iya kan? Kalau ibu-ibu dan saya sungguh terbeban akan tindakan, karakter, sikap, habit, ya kan, kebiasaan dari suami atau dari anak kita yang itu enggak godly, yang itu enggak Tuhan banget gitu kalau pakai bahasa anak muda.
Satu yang terutama, doakan. Mintakan Tuhan itu menggemburkan tanah hatinya. Supaya jangan hatinya menjadi keras seperti hati Fir'aun. Jangan ibu malah memperkatakan gini, iya bu, emang suami saya tuh hatinya udah keras bu, kayak hatinya Fir'aun. Udah biar aja sekalian dia terhilang. Lah, kalau seperti itu ibu dan saya seperti menyumpahi. Kita nggak pernah tahu hatinya Tuhan kan, timingnya Tuhan, betul? Saulus itu sekeras apa hatinya waktu masih menjadi Saulus namanya? Nguber-nguber orang Kristen sampai ke liang semut istilahnya. Tapi kalau itu timingnya Tuhan di perjalanan di Damsyik, a touch from heaven mengubah segalanya. Mintakan a touch from heaven itu untuk suami ibu, untuk putra putri, untuk ipar, untuk mertua, untuk sahabat, untuk sikon kita. Ya, tetapi sambil menunggu itu, mari belajar untuk mengerti, to know, wisdom to know the difference. Supaya kita ini tidak capek dan akhirnya jadi pahit, hambar, suam sama Tuhan. Ya, sampai di sini ibu-ibu semuanya. Semoga bermanfaat dan memberkati kita semua untuk tumbuh menjadi wanita-wanita yang memiliki wisdom to know the difference, mana yang bisa kita ubah dan mana yang harusnya kita terima dengan legowo sambil menunggu yang namanya God's timing, waktunya Tuhan. Mari saya ajak ibu-ibu semua, kita angkat pujian ini. Untuk kita mau meneguhkan hati kita bahwa penyertaan Tuhan yang senantiasa tinggal di dalam hidup kita, di dalam hati dan pikiran kita, di dalam jiwa kita. Kami gak sanggup Tuhan berjalan tanpa pimpinan-Mu, tanpa tuntunan Roh-Mu. Kami angkat pujian ini sebagai doa kami, untuk kami benar-benar dengan sepenuh hati mengikuti jalan-Mu. Mari kita doakan doa kita melalui pujian ini. Yes. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu.
kasih Bu Glori untuk firman-Nya. Banyak banget yang kita dapatkan hari ini, peneguhan yang luar biasa. Dan kita menyadari bahwa hidup kita ini sungguh membutuhkan Tuhan. Butuh kekuatan Roh Kudus agar kita terus punya hati yang peka terhadap tuntunan Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus itu juga yang akan terus menguatkan kita hingga beroleh hati yang bijaksana. Terima kasih Ibu Glori untuk penguatannya pagi hari ini. Mari melalui pujian ini kita semakin menyadari, semakin dikuatkan, diteguhkan bahwa Bapa kita adalah tempat perteduhan kita. Bapa kita adalah sumber kekuatan kita. Dan Bapa kita adalah Bapa yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari kita angkat pujian ini sebagai doa syukur kita punya Bapa yang sungguh luar biasa. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Bapa kau sungguh setia, Bapa kau setia, amin, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu, ku mau jadi sepertimu. Terima kasih Tuhan untuk pagi sampai dengan siang hari ini. Terima kasih Engkau sudah hadir untuk kami. Engkau memberikan kami hikmat di dalam pembicaraan kami siang hari ini. Hamba sungguh berdoa Tuhan, supaya kami para wanita ini diberikan wisdom yang daripada Tuhan. To know the difference, apa yang kami bisa ubahkan dan apa yang tidak bisa kami ubahkan. Dan biar ini menolong kami untuk selalu rindu memiliki persahabatan
dengan Engkau Tuhan. Relationship yang begitu hangat, yang begitu indah dengan Tuhan sendiri. Ajari kami untuk mengerti bahwa kami butuh Engkau. Karena banyak hal di dalam hidup kami yang bahkan setelah tanya jawab ini, masih ada banyak pertanyaan yang di dalam hidup kami ini setiap hari. Biar ini justru mendorong kami makin merindukan Tuhan, makin mengerti bahwa tanpa Engkau kami ini bukan siapa-siapa dan kami tidak dapat melakukan apapun juga. Tuhan, ampuni kesombongan kami, karena selama ini kami merasa kami bisa berjalan sendiri. Tetapi biar siang hari ini memberikan pemahaman baru kepada kami, bahwa kami adalah wanita-wanita, pribadi-pribadi yang Engkau siapkan untuk menjadi mempelai-mempelaimu di akhir zaman ini, yang tanpa kerut dan cacat, untuk nantinya kami bisa berjumpa muka dengan Engkau saat kedatanganmu yang kedua kali. Itu sebabnya Tuhan, Engkau mengizinkan kami menghadapi situasi yang seringkali membuat kami tidak enak. Kami tahu Tuhan, sikap hati kami ini yang lebih Engkau pedulikan. Dan biar sikap hati kami ini yang selalu boleh kami buka di hadapan-Mu Tuhan. Mari beri kami hati yang lapang. Beri hati kami ini Tuhan yang segera menangkap ketika Engkau ingin mengubahkan kami lebih dahulu. Dibandingkan dengan berubahnya orang-orang di sekitar kami atau berubahnya situasi yang sampai saat ini sedang kami jalani. Tapi siang hari ini hamba juga berdoa untuk kami semua, ibu-ibu, para wanita yang sedang berbeban berat, apapun yang menjadi masalah kami Tuhan, Engkau yang melihat kami, melawat kami satu demi satu, tak terlewatkan. Dan biar Engkau Allah El Shaddai kami, bagimu tidak ada yang tidak mungkin. Biar Tuhan perkenanan-Mu turun di dalam hidup setiap kami anak-anak-Mu. Dan biar Tuhan Engkau yang selalu memberkati kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Dan biar Tuhan ketika ibu-ibu para wanita ini meletakkan persembahan yang terbaik di hadapan-Mu, Engkau yang memberkatinya. Biar persembahan mereka ini naik seperti dupa yang harum di hadapan-Mu, dan betul-betul Tuhan, akhirnya perkenanan-Mu yang turun di dalam hidup setiap kami anak-anak-Mu. Hamba selesai berbicara, tetapi biar kebenaran firman-Mu yang terus meraja di hati setiap kami semua, wanita-wanita yang Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur, kami percaya, kami menerima yang kami doakan ini. Mari kita katakan, amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.